kita masuk, ibu mau mengabsen dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir. Francisco hadir. Baby, Selma, Deva, Rapka, Marvel hadir. Oke, berarti ada semua ya. Oke, sebelum kita belajar, ibu mau ngajak kalian dulu untuk ice breaking. Ada yang tahu nggak ice breaking itu apa? Nah, ice breaking itu adalah kayak pemanasan sebelum belajar gitu, kayak penyemangat. Nah, udah ada yang tahu belum tepuk semangat? Ini ya, ibu ajarin ya. Ibu ajarin dulu ya, baru nanti kalian ikut ya. Tepuk semangat. Aha aha ma, aha ngat. Semangat gitu. Tahu ya? Coba dulu sama-sama yuk. Tepuk semangat. Aha ma, aha ngat. Aha semangat. Oke, tepuk tangan untuk semua. Nah, di sini semua sehat kan? Oke. Nah, ibu harap di sini hari ini kalian semangat ya untuk mengikuti pelajaran dari ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, ibu mau tanya nih. Hari ini adalah kita belajar tentang peta. Udah pernah belajar tentang peta belum? Ada yang tahu nggak peta itu apa? Nggak tahu ya? Oke, di sini sama-sama kita belajar ya. Nah, ibu akan menjelaskan. Pertama ada pengertian dari peta. Nah, peta itu adalah gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Nah, jadi peta itu bidang datar. Kalau globe itu adalah bulat. Nah, itu sama-sama juga peta sama dengan globe, menggambar seluruh permukaan bumi. Cuman dia yang di peta itu datar, sedangkan di globe itu bulat. Oke. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu nggak apa aja komponen peta? Belum ya? Nah, ibu akan menjelaskan dulu. Yang pertama itu ada judul peta. Nah, kalau kalian punya atlas nggak? Punya ya. Kalau misalnya peta dunia, nah kan ada judulnya kan, peta dunia. Nah, kalau misalnya ada peta Sumatera, ada judulnya kan, peta Sumatera. Nah, yang kedua ada arah mata angin. Nah, arah mata angin itu biasanya cuman kayak utara selatan gitu ya. Tahu ya di mana ya? Biasanya itu terletak di atas, sebelah kanan atau kiri gitu ya. Utara, selatan, baru cuman itu aja ditulis, nggak tulis timur tenggara gitu, nggak. Utara, selatan, baru. Oke, selanjutnya ada yang ketiga ada skala. Nah, skala peta itu merupakan perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. Nah, nanti ibu akan menjelaskan juga bagaimana itu skala peta. Kemudian ada simbol. Nah, simbol peta itu misalnya ada menggambarkan garis merah gitu. Garis merah itu adalah jalan raya. Nah, itulah simbol-simbolnya gitu. Ada garis merah putus-putus. Pernah lihat peta kan? Ada garis merah putus-putus gitu kan. Ada juga dia yang garis warna hitam gitu kan, ada kan? Oke. Selanjutnya ada legenda. Nah, ini adalah keterangan dari simbol-simbol peta yang tadi. Contohnya ada seperti yang tadi ibu bilang, ada gambar gunung, ya kan, warna merah tandanya gunung aktif. Kalau dia yang hitam itu tandanya tidak aktif, ya pintar. Nah, yang kedua selanjutnya itu ada garis astronomis. Nah, garis astronomis itu adalah garis khayal. Nah, pada peta itu biasanya ada garis-garis yang tidak terlalu terang, tidak terlalu mencolok, tetapi itu mempengaruhi hasil dari peta itu sendiri gitu. Misalnya kayak menggambar Indonesia kan ada juga garisnya. Garis astronomis itu berbeda ya dengan garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu yang membelah gitu, pertengahan dari peta itu. Oke. Kemudian garis tepi. Nah, pada peta itu ada garis-garis untuk pembatasnya gitu. Jadi dia nggak langsung langsung satu gambar itu gitu. Jadi ada juga garis-garisnya untuk membatasi. Kemudian ada tahun pembuatan peta. Nah, itu biasanya terletak di bawah, nggak terlalu nampak. Kemudian ada set peta. Nah, kalau misalnya kalian ya pernah melihat peta, peta itu ada lagi peta kecil, tapi dia nggak berwarna. Gitu. Itulah insert peta. Nah, selanjutnya ibu akan melihatkan suatu video. Kalian suka nonton nggak? Suka ya? Kayaknya lebih suka jika kalian melihat langsung ya. Jadi ibu ada menampilkan suatu video. Nanti kalian perhatikan, nanti akan ibu tanya ya. Ada pertanyaan nanti. Siapa yang bisa menjawab nanti ibu kasih hadiah. Oke?
Oke ya? Oke? Oke. Oke. Nah, tunggu ya. Kelihatan nggak kalau gini? Nampak ya? Tunggu ya, tunggu ya. Nampak nggak? Nampak. Oke. Diperhatikan ya, nanti ibu akan bertanya. Peta umum adalah peta yang menggambarkan penampakan permukaan bumi sesungguhnya. Misalnya, peta dunia, peta Indonesia, dan peta Provinsi Banten. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari penampakan permukaan bumi secara spesifik. Misalnya, peta penggunaan lahan, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk. Dan berdasarkan ukuran, peta dapat dikelompokkan berdasarkan skala. Ada peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1:5000 sampai skala 1:250.000. Namun dengan skala seperti ini, gambar akan terlihat kurang jelas. Ada peta skala sedang, yaitu peta dengan skala 1:250.000 sampai skala 1:500.000. Dan ada peta skala kecil, yaitu peta dengan skala besar dari 1:500.000 yang merupakan peta yang paling jelas untuk kita lihat. Berikut ini adalah unsur-unsur peta. Judul peta untuk menjelaskan gambaran umum dari isi suatu peta. Garis tepi untuk menggambarkan batas-batas dan letak garis astronomis pada peta, seperti garis bujur dan garis lintang. Legenda untuk menjelaskan pengertian dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sesungguhnya. Ada skala angka, contohnya skala 1:250.000, yang berarti 1 cm di peta menggambarkan 250.000 cm di bumi. Dan ada juga skala garis. Lalu, apakah ada arti-arti warna pada peta? Tata warna adalah untuk membedakan keadaan alam antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hijau digunakan untuk menggambarkan dataran rendah, sedangkan biru digunakan untuk menggambarkan perairan, seperti biru tua untuk perairan dalam, biru muda untuk perairan dangkal. Lalu, warna kuning digunakan untuk menggambarkan dataran tinggi, dan coklat digunakan untuk menggambarkan pegunungan. Oh, berarti warna pun mempunyai arti ya dalam mempelajari peta? Benar, semua unsur pada peta mempunyai arti. Selain itu, akan kita temui juga arah mata angin yang berfungsi untuk mengetahui arah. Indeks untuk membantu kita mencari sesuatu yang ingin diketahui. Dan tahun peta untuk menunjukkan waktu pembuatan peta tersebut. Sekarang aku semakin mengerti. Jadi ternyata jarak sebenarnya itu berbeda ya dengan menggunakan skala. Namun dengan mengetahui skala pada peta, kita dapat menghitung berapa jarak antar tempat yang sebenarnya. Pipo, bisakah kamu mengajari aku bagaimana mengukur jarak di peta? Ayo aku ajarkan. Mengukur jarak dua tempat pada peta dapat dilakukan melalui dua cara berikut ini. Menggunakan penggaris apabila kedua tempat tersebut berada pada posisi lurus atau tidak berliku-liku. Menggunakan benang untuk mengetahui panjang jalan raya, sungai, atau pantai yang berliku-liku. Benang diletakkan berdasarkan lekukan pada peta. Lalu, benang tersebut diukur dengan penggaris. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui jarak atau panjang suatu tempat. Jadi peta adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang digambarkan ke suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Iya, dan jangan lupa bentuk skala peta ada 3 macam. Skala angka, skala garis, dan skala verbal. Dan legenda adalah kumpulan keterangan berupa simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan dalam peta. Wah, ternyata belajar peta banyak gunanya ya teman-teman. Tidak hanya untuk mencari harta karun seperti yang aku pikirkan tadi. Peta juga bisa kita pakai waktu kita sedang berpergian. Selain supaya tidak nyasar, kita dapat meluaskan wawasan kita dengan melihat keadaan daerah-daerah lainnya melalui peta. Baca dan catatannya pun nggak apa-apa. Siapa yang bisa tadi mencatat dan memahaminya.
Nggak ada yang nyatet ya? Ah? Nggak usah malu. Coba Pebi. Skala adalah suatu jarak, suatu gambar yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi. Iya, benar sekali. Ada yang lain? Coba dulu. Biar disempurnakan jawabannya. Nah, peta adalah apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, karena nggak ada yang bisa, Ibu yang menjawab. Tapi sebelumnya Ibu kasih dulu hadiah sama Pebi karena dia udah bisa menjawab. Nah, ini ada ciki-ciki. Oke, ambil Pebi. Oke, tepuk tangan untuk Pebi. Nah, Ibu jelaskan sekali lagi ya. Peta itu adalah gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar. Ingat aja, peta itu buku, berarti dia datar. Gitu. Berarti peta itu adalah gambar permukaan bumi yang datar. Ingat itu. Oh, peta berarti ditulis di buku, berarti dia datar. Jadi harus diingat. Gitu. Oke, pertanyaan kedua ya. Siapa yang bisa jawab, Ibu kasih hadiah juga. Nah, simbol Gunung Merapi bagaimana? Oke, coba Baby lagi. Berwarna merah. Iya benar, tepuk tangan. Oke, berarti hadiah kali ini didapatkan oleh Baby lagi ya. Coba siapa yang bisa jawab? Nih, Baby ambil lagi. Oke. Masa kalian bisa jawab sih? Tadi udah dijelaskan. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti ini belum pada paham nih berarti nih atau peta tadi. Belum paham ya? Ini dibagi, ini ada berapa orang? 6. Oke, jadi Ibu mau ini mengerjakannya berpasangan. Coba ya. Yang si Depa sama Sela, terus si Pebi sama Ciko, ini berdua. Oke? Coba ya. Nah, coba dulu dekat sama satu timnya biar gampang. Oke. Dekat sama satu timnya. Jadi kita kerja berkelompok. Oke ya. Agak maju nanti sini nggak apa-apa. Biar yang lain muat ya. Nah, tugas yang pertama itu adalah Ibu mau kalian ini tugas untuk di rumah ya, tapi kerjakan berkelompok. Nah, jadi ini tuh hampir mirip dengan PR, tapi berkelompok. Oke. Nah, tugas yang pertama itu adalah kalian apa itu pengertian peta. Oke, tugas pertama ditulis ya biar tahu. Ingat ya, diskusi ya nanti, jangan satu orang yang ngerjain, jadi biar sama-sama paham. Oke, udah apa itu pengertian peta? Oke, yang kedua apa itu? Nah, apa itu pengertian dari peta umum? Oke, yang pengertian peta umum. Tadi peta aja, ini peta umum. Kemudian yang ketiga, peta umum. Oke, yang ketiga itu terakhir. Apa pengertian peta? Banyak nggak? Pengertian peta khusus. Pengertian Peta khusus. pengertian dari peta khusus. Oke. Udah banyak nggak soalnya? Enggak. Oke ya, bisa ya berkelompok ya. Nanti minggu depan Ibu tunggu jawabannya ya, biar Ibu nilai.
Oke. Oke, tutuplah bukunya. Kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah mau mendengarkan tadi penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ingat ya, banyak membaca, banyak ilmu. Karena buku adalah jendela dunia. Ya, itu ada kata pepatah ya. Jadi kita harus banyak membaca karena buku itu adalah jendela dunia. Jadi itu adalah kata-kata motivasi dimana kalian itu nanti untuk meningkatkan minat belajar kalian. Harus mau belajar ya, nggak boleh main-main. Bukan nggak boleh, maksudnya dibatasi bermain. Harus selesai dulu tugasnya baru kita main. Pagiku cerah, Adalah matahari jadi bersinar, orang tua. ku gendong tas merah di Baiklah, pundak. bukunya ya. Selamat Kita pagi akan semua, pulang. ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Oke, sebelum kita pulang, Tanpamu kita apa jadi?